Ranayapura sebagai kasih transit ketentraman dan keamanan di wilayah sini. Makanya lalu saya cepat. Itu kenapa saya cepat? Dia orang bikinnya dan masalah keamanan dan ketertiban itu udah yang penting loh. Nah itu yang penting yang saya amankan tuh ada di situ baru memang diamanatkan oleh Bapak Wali Kota tanggal 3 bulan 10 2023 kemarin. Nah itu tanggal 3 bulan 10 2023 saya diangkat sebagai kasih transit di Kelurahan Ranayapura. Kebetulan di wilayah RT 01. Nah itu ya. Nah saya itu sebelumnya mantan pemadam. Di pemadam tuh baru nih saya baru 27 tahun. Nah yang lebih lama dikasih transit tuh, iya kan? Ada di pemadam baru 27 tahun. Yang alhamdulillah saya sebagai narasumber di sini di CP Ashar Protect, ya kan? Saya untuk mengisi materi masalah apa? Nah, itu. Nanti kalau ada yang terkena Bandung, ban bocor lewat penuh, telepon saya. Tapi kalau makan buku jangan tambah duit doang, karena kurang sekilo jadi 2 kilo. Ya alhamdulillah saya ada buku dua kemungkinan kalau ada bapak yang tekor kalau saya bapak mayan saya ya kasih ke orang. Kalau bapak rumah saya mungkin 4 orang yang di rumah kan tentu aku yang tekor atau saya tidak berdasarkan Bandung Kecamatan Deli Kota Kabupaten Muara Jambi. Mudah-mudahan perkenalan singkat kita ini nantinya ya kan bisa menambah wawasan dari bapak-bapak, bisa menambah pergaulan kita. Tolong sapo saya kalau ketemu maklum, bapak bisa memahami saya, ya kan? Saya mungkin tidak kenal dengan bapak-bapak hari ini, bapak berjenggot mungkin bisa bercukur. Nah itu karena banyak, mungkin saya tidak bisa memahami satu-satu. Nanti tolong kalau ketemu saya disapa. Di antara narasumber-narasumber yang ada di sini itu senior saya, Pak Yoli Sapari itu, ya kan? Ini Pak Taso senior saya juga. Dianto kami bertiga yang paling muda saya. Nah itu pula. Beliau kerja di pemadam tadi 24 tahun, saya 27 tahun, tapi muda saya. Nengok muda saya belum temu jenggot, beliau lah tunjuk jenggot semua. Nah itu mukanya cukup jenggot, yang nampak muda. Itu loh. Itu perkenalan singkat saya, Pak ya. Nanti kalau seandainya dalam penyampaian saya ini mungkin tidak enak didengar, ada kata-kata yang salah, atau mungkin yang saya berikan ini lebih paham dari bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf. Mohon maaf. Di sini saya bukan mengajari atau menggurui, tapi berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Itu perkenalan singkat. Baik, sebelum mengenai APAR, saya menjelaskan APAR, ya kan? Perlu kita ketahui untuk memadamkan api itu sangat-sangat gampang, asal kita tahu 3 hal. Itu karena ini masalah kebakaran, ini kan safety, ya kan? Kita akan gampang, akan mudah memadamkan api asal kita memahami 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, bagaimana api terjadi? Api terjadi itu bagaimana? Yang kedua, kelas kebakarannya kita harus tahu. Dan yang ketiga, metode pemadam kebakarannya. Kalau kita memahami 3 hal tersebut, kita akan gampang untuk memadamkan api. Karena api dengan manusia itu sama. Manusia akan hidup apabila oksigen 20%. Api juga akan hidup apabila oksigen 20%. Nah itu kuncinya, sama sejajar dengan manusia. Makanya kita harus memahami 3 hal. Apa itu api? Bagaimana api terbentuk, ya kan? Klasifikasi kebakaran dan metode pemadam kebakaran. Pengertian api adalah suatu massa zat yang berpijar, yang diikuti oleh panas, cahaya, nyala, asap, bara, dan debu yang berlangsung secara kimiawi. Itu pengertian api. Nah, api sendiri terjadi. Api itu sendiri terjadi karena 3 unsur, 3 hal.
3 unsur penyebab terjadinya api. Ada apa? Oksigen. Karena saya sempat bertanya, ada yang baru juga di sini. Sempat bertanya kepada Pak siapa? Pak Agung. Ada yang lama, banyak yang baru Pak. Nah, makanya saya buka sekilas supaya nanti kita bisa paham. Api terjadi karena ada 3 unsur. Ada apa? Kedua? Ketiga? Hah? Ada bahan, ada oksigen, ada apa? Apa? Dia tidak usah belajar lagi, lah tahu. Ya kan? Ada 3 hal. Ada bahan, ada panas, ada oksigen. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di rumah Bapak ada nggak 3 hal tersebut? Di kantor Bapak ada nggak 3 hal tersebut? Berarti di rumah Bapak, di perusahaan Bapak, di mobil Bapak itu sudah diancam dengan namanya kebakaran. Baik, saya sapa safety. Kalau sebutan safety putus Pak senior ya. Kalau maksudnya safety yes, insiden no. Nah ya, semangat dikit. Safety yes. Insiden no. Adakah di tempat tinggal Anda safety tersebut? Salah satunya apa? Ada. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada besok beli dengan rezeki. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang tadinya sudah diajar dengan Pak Yuli skill, knowledge, dan attitude. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sudah tahu kok tidak mau tahu. Nah itu yang salah. Itu sudah dipelajari sama Pak Yuli tadi, sudah kita paham. Skill, knowledge, dan attitude. Kita sudah paham. Di rumah kita sudah diancam dengan namanya kebakaran. Karena 3 unsur pembentuk api, segitiga api itu sudah ada. Ada bahan, ada panas, ada oksigen. Berarti di rumah kita, di mobil kita, di tempat kerja kita, di ruangan kita ini sudah diancam dengan namanya kebakaran. Nah, ketika terjadi kebakaran, bagaimana cara mengatasinya? Ya, metode apa yang harus kita pemadamkan, dan kita harus tahu kelas kebakarannya. Ya, itu kalau di rumah kita itu sudah diancam dengan kebakaran, kita sudah tidak menyiapkan ini. Nah, itu yang kata orang tuh kelalaian kita. Sudah paham di rumah kita, ya, sudah diancam dengan kebakaran, sudah paham di mobil kita sudah diancam dengan kebakaran, kita tidak menyiapkan apa. Jadi itu namanya kelalaian. Kalau rumah saya boleh datang Rengas Bandung, boleh nak datang. Pas kebetulan ke musim duku, gratis saya bagi. Nah, 3M. Nah itu, sayang anak gadis saya kalau ada yang Minang. Nah itu kalau datang lagi kan. So Minang ya bapak-bapak tuh. 3M, 3 miliar. Kayo saya tuh 3 kali minjam Pak. Di Bank BPD sampai gini kalau lunas. Nah ketika saya sudah minjam 3 kali 3M tadi, 3 kali minjam tidak lunas sampai saya pensiun, saya tidak terpikir menyiapkan proteksi alat kebakaran yang aktif seperti apa yang harganya cuma 500.000. Berarti kita miskin. Kenapa saya bilang miskin? Karena kalau terjadi kebakaran di rumah kita nangis, ya Allah mau habis kalau mau aku. Nah itu berarti miskin. Tapi kalau terjadi kebakaran, biarlah habis. Awak buat pula atau bau kayu. Makanya siapkan alat pemadam kebakaran di rumah kita. Karena kita sudah belajar. Nah, api terjadi karena 3 unsur. Ada bahan, ada panas, ada oksigen. Tadi sudah disebut dengan Pak Yudi Separi ya. Itu. Nah ada pula kelas kebakaran. Ada namanya kelas kebakaran A. Ada namanya kelas kebakaran B. Ada namanya kelas kebakaran C, dan ada namanya kelas kebakaran D. Kelas kebakaran A itu apa? Benda padat kecuali logam. Nah di rumah Bapak sekalian ada nggak? Ada kayu, kasur, bantal, kain. Itu kelas kebakaran A. Kelas kebakaran B ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Ada apa? Minyak dan gas. Nah itu minyak dan gas itu termasuk kelas kebakaran B.
ada minyak di rumah? Kalau tidak ada miskin ya nak ngoreng macam mana? Nak bakar bus kan lo? Kan itu. Minyak dan ada gas. 3 kilo atau 6 kilo atau 12 kilo. Sama lah, karena saya pegawai negeri, ya kan? Yang tidak boleh gas 3 kilo tuh Pak Yuli Supari. Dia pegawai negeri, bininya pegawai negeri. Kalau dia pakai 12 kilo itu tidak boleh. Kalau saya pegawai negeri, bini saya tidak, ya masak bini saya boleh. Nah itu hebatnya saya Pak Yuli Supari tadi. Kan ada aturan-aturannya, ya kan? Aturan-aturannya, makanya itu. Pakai gas, itu kelas kebakaran B. Kelas kebakaran C, ada di rumah? Apa? Hah? Listrik. Kalau elektroniknya beda lah, juga elektronik talaki tidak dicolokkan dari listriknya jarang kebakaran. Anda colokkan itu kelas kebakaran C. Nah di rumah bapak ada kelas kebakaran C itu? Ada. Iya kan? Kelas kebakaran D? Nggak ada, itu logam, ya kan? Sudah. Makanya kita harus tahu kelas kebakarannya. Setelah kita tahu kelas-kelas kebakaran, kelas A itu kebakaran kelas A itu benda padat kecuali logam. Kelas kebakaran B minyak, gas. Kelas kebakaran C listrik. Kelas kebakaran D logam. Kita sudah paham itu. Nah metode pemadam kebakaran yang harus kita ketahui. Apa metode kebakaran tersebut? Ada 4 metode pemadam kebakaran. Yang pertama Bang, tadi banyak bahasa Jambi apa? Penyelimutan bahasa Jambi apa? Bahasa Sinawi apa lo? Bahasa Sinawi penyelimutan tuh. Semua teh itu bahasa Sinawi tuh. Semua teh itu penyelimutan. Ya kita jangan disebut orang dusun yo. Nah, jadi kita paham juga semua teh gitu, ya kan? Yang kedua metode pemadam kebakaran ulin, ya. Yang ketiga tadi sudah disebut loh, urai. Yang keempat nih apa namanya? Inhibition of chemical reaction, ya. Itu. Nah metode kebakaran itu ada 4. Yang pertama smothering, penyelimutan. Yang kedua cooling, pendinginan, ya. Yang ketiga starvation, urai. Yang keempat inhibition of chemical reaction. Ini yang paling gampang untuk memadamkan api. Gampang untuk memadamkan api. Tidak kontak langsung. Dan kelas kebakaran ini menggunakan alat pemadam kebakaran, menggunakan ini tepung kimia kering, grease chemical powder ini bisa kelas A, bisa kelas B, bisa kelas C. Dan kita tidak akan kontak lah di rumah Doda. Dakati. Siapa yang ulang tahun? Nah besok sebut ke bini. Kenapa bilang bini? Hah? Senang. Itulah bedanya dengan saya. Bedanya bapak dengan saya. 2 bininya. Kalau saya tidak sanggup nikahi ngawini deh yang sanggup. Kalau nikahi saya tidak sanggup. Tapi kalau ngawini nak 10 sanggup. Nah itu. Ada yang setuju dengan saya tak? Setuju. Kalau dengan Mbak Taso tak setuju, dosa kata dia. Nah, itu ya. Ini gurauan supaya kita jangan ngantuk. Kayak ngantuk pula. Mungkin itu sambil dengar sama apa ya. Itu. Kalau menggunakan apar ini kita tidak akan kontak langsung. Makanya siapkan satu sarana prasarana alat pemadam kebakaran aktif di rumah kita, baik di mobil kita. Kalau di mobil kita aman. Kenapa saya bilang aman? Sekarang banyak namanya semprot kena muncul panjang. Kita tidak masuk ke narah Kenapa? Diwajibkan. Bukan diharuskan, diwajibkan untuk di mobil ada satu apa, jangan apa yang variasi. Itu nyamuk beda ada mati. Makanya kata Pak Yuli tadi jangan tanya ke dukun. Tanyalah dengan orang yang ngerti. Jangan orang yang pintar.
Kalau orang pintar minta ya aku mati lah loh. Nah, tapi kalau orang ngerti ini loh yang bagus. Kenapa ini dijelaskan secara detail? Itu bedanya orang pintar dengan orang kalau orang pintar-pintari, kalau orang ngerti ngasih tahu. Sama dengan saya nggak ngerti, mungkin saya kasih tahu beli yang mencengkok itu. Ya, ada. Tuh metode pemadam kebakaran ada 4, yang pertama smothering, yang kedua cooling, yang ketiga starvation, yang keempat inhibition of chemical reaction. Nah kalau kita sudah memahami itu, gampang untuk memadamkan. Ya, gampang untuk memadamkan. Ini saya akan sedikit contoh. Saya udah minta cetuk dengan, walaupun saya tidak dong rokok, cuma saya bawa koset. Jadi kalau orang rokok, ya kan minyak koset, berarti masih miskin. Meyok, maka duit telah meliman cene dah telah mantan. Gaduh awak kadang-kadang nengok bapak-bapak ni okok pus minyak okok je, minyak koset je. Ada ya. Ini korek. Ini sebagai simpel sebelum kita nanti simulasi beneran, ya. Dan sekaligus pertanyaan buat saya. Ini tuh. Ibu cicilan nyiapkan 1, 2, 3. Yang padik dapat hadiah, hemat nih ya. Dapat nasi, dapat angkam, dapat sepaikat, dapat hadiah. Banyak kelas. Kasih aplaus dulu untuk PT ini. Nah, itu baru ya. Saya menyebut tadi, api terjadi karena ada 3 unsur. Ada bahan, ada panas, ada di dalam cetuk di dalam mancis di dalam koset di dalam korek ada tahu, bingung kan nyebut, ya kan? Ada apa? Gas adalah salah satu bahan, berarti ada bahan. Oksigen ada? Tidak ada sih kok. Tutup muncung, tutup hidung, mati kita pakai oksigen. Kok kita bisa bertahan berarti oksigen ada. Nah, awak cepatnya nyambungin ngapa? Muncung kok cepatnya nak ngomong, tidak ada sebut. Awaknya tutup muncung, tutup hidung, tidak bisa bernapas berarti tidak ada oksigen. Nah kita semua di sini bisa bernapas berarti ada oksigen. Ada bahan, ada oksigen. Panasnya? Ada. Api akan hidup apabila ada manusia akan hancur apabila ada orang apalagi dipanas-panasi. Kamu konyol kau. Nah, jangan. Mungkin saya bilang manusia dengan api itu akan hidup sejajar lurus. Api akan hidup apabila digesek kan? Panasnya apa? Ada gesekan. Nah, kalau kita digesek-gesek tuh, laki kau dengan betina tuh hancur. Kan itu. Nah ini ada bahan, ada panas, ada oksigen. Kita padukan, kita satukan. Terjadi betul api. Coba celani dikit mata, iya kan api apa enggak loh? Nah, kalau tidak percaya kok api, saya minta tolong pegang. Kalau panas, aduh, berarti kamu sadar sesadar-sadarnya bahwa kok api. Ini api yang diinginkan, iya kan? Wah, hidup pokok nikmat. Sama dengan tadi. Kan ini beda ketahuan bini aman. Itu selingkuh yang diinginkan. Ketika ketahuan itu namanya yang tidak diinginkan. Sama dengan ini. Ya kan? Setelah membesar itu namanya api yang diinginkan. Bedanya api dengan kebakaran. Api itu diinginkan dan terkendali. Ini contohnya. Diinginkan kebakaran dan itu cuma bedanya. Contoh kecil yang dinamakan kebakaran. Ini ahli hisab semua. Kok diinginkan kan? Baranya untuk bau tahu? Bau jatuh ngolongi baju kok. Itu dinamakan walaupun kecil, kenapa tidak diinginkan dan merugikan. Contoh, saya mogok bolong baju abang tuh bolong masih ikut dibawa ke keju kan tidak enak.
Nah itu, makanya itu ketika tidak diinginkan dan merugikan, itu namanya kebakaran. Sama dengan perempuan, ketika ketahuan itu namanya kobongan. Nah itu bahaya, cabai, aduh, ya kan? Nah itu api. Baik, ada bahan, ada panas, ada hidup nih, tidak ada meninggal nih. Ini baru mati. Nah, yang menjadi pertanyaan saya cukup simpel. Metode apa yang saya padamkan tadi? Yang saya gunakan tadi untuk memadamkan api tersebut? Nama metode pemadam kebakarannya apa tadi? Kakek ada pertanyaan, tidak ada tahu dulu. Lah nol, lah nilainya 3. Hah? Nama metode pemadam kebakaran apa namanya tadi? Api terjadi karena ada 3 unsur, ada bahan, ada panas, ada oksigen. Makanya saya bilang, kita akan mudah untuk memadamkan api asal kita memahami 3 hal. Bagaimana api terbentuk, kelas kebakarannya, dan metode pembakaran. Metode kebakarannya apa? Urai, putuskan suplai gas koko. Kalau tidak dilepas, nyalo terus. Stop, nak mati. Tutup muncung, tutup hidung. Nah itu, ini nama metode pemadam kebakaran star passion. Ini gambaran kecil, gampang supaya dari bapak-bapak sekalian memahami, walaupun sepele seperti ini. Iya udah. 3 hal itu kita pahami, star passion. Nah, tuh namanya metode pemadam kebakaran starvation yang diakibatkan oleh gas ya, panas. Nah, minyak, sering terjadi kebakaran tempat kita, minyak dan gas. Ketika terjadi kebakaran minyak dan gas, metode pemadam kebakaran yang harus kita lakukan pertama apa? Penyelimutan. Nanti kita lihat nanti kita lihat untuk membuktikan, kita lihat di video-video saya main video nah itu ya. Langkah awal yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran minyak dan gas itu starvation dulu. Stop dulu supply gasnya, baru semotering, penyelimutan. Jangan diselimuti dulu. Karena apa? Supply gasnya masih ngalir ya. Minyak tidak bisa dipadamkan dengan air. Kenapa? Karena massa jenis minyak itu lebih ringan daripada air. Listrik bisa dipadamkan dengan air? Tidak. Kenapa? Konduktor arus tercepat pengantar listrik itu ada yang banyak utang sini. Ada yang banyak utang macam saya. Kalau nggak mati sangit, rasakan listrik itu. Tuh mati sangit, nggak mati sangit. Makanya saya bilang tadi ya kan, minyak tidak bisa kita padamkan dengan listrik tidak bisa kita padamkan dengan air. Kenapa? Konduktor arus tercepat pengantar listrik itu air. Listrik bisa kita lihat, bisa nih, energi cahaya, lampu, kipas angin komputer, energi gerak. Iya kan? Listrik bisa kita lihat, ya kan? Dan bisa kita rasakan. Kalau anak rasakan, tolong. Nah, itu. Makanya jangan sekali-kali listrik tidak padamkan dengan air. Makanya tadi sudah kita pelajari, ya kan? Kalau kita sudah tahu seperti ini, kakek kebakaran listrik kita siram dengan air. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada alat pemadam kebakaran yang di sini yang menggunakan media foam. Ya, memang untuk bagus untuk batu bara. Ketika nanti disemprotkan ke listrik, jadi mati ketidaktahuan kita. Nah ini sudah tahu, ya. Ada juga di sini folder. Minyak tidak bisa kita padamkan dengan air. Listrik tidak bisa kita padamkan dengan air. Menggunakan apa? Ada hal-hal secara tradisional maupun secara modern. Secara tradisional bisa menggunakan handuk, horden atau karung Aduh, kau di rumah. Aduh.
Oh, kaki sayang pula bau beli kok. Itulah ya kan. Makanya kalau sudah hapodu kata orang nggak ada rotan akar pun nggak. Apalagi kita sudah dilatih dan dididik di sini, ya kan? Nah itu. Ini saya sedikit akan mencontohkan bahwa minyak tidak bisa padamkan dengan air secara kecil. Dan nanti akan menjadi pertanyaan saya juga ya. Supaya nanti waktu kita sudah paham dan ini mungkin akan lebih jelas untuk pengenalannya. Ada yang ngantuk tak? Baik, ya. Ini di dalam gelasnya ada apa? Saya rasa kalau kamu sinau sama lah, saya namanya tahu maaf ya, saya ini bukan sinau. Kalau sinau kita di dusun belum ada saya ini panas, saya ini benar. Nak, ini pakai nak pertama kan? Kita sinau. Supaya nanti usaha mau persepsi gitu ya, dua kali pertama akhir itu belagu. Kan ya enak. Nama yang waktu enak. Kita sampai di sini namanya Ben. Dan kalau itu bisa masuk. Ya, minyak Ben. Minyak ini adalah salah satu bahan. Oksigen tidak ada pula gitu. Ada. Maaf Bang, ada belakang singgung pula saya itu sudah dibilang. Tadi kan saya minta maaf dulu. Kalau saya bohong atau saya ngomong salah, saya minta maaf. Saya minta maaf dulu kalau dari mana saya tidak tahu. Doso, kan itu ya. Hidup, tepuk tangan. Tadi lu kompak, saya ulangi sampai kompak. Kenapa saya bilang begini? Alhamdulillah, mungkin saya umur apa lu? Saya tua banget. Saya kan lahir 76, abang dia mau kata saya. Saya sama. Nah, saya lahir 76. Cuma lahir muda bang, alhamdulillah bang. Alhamdulillah kita masih muda, kan itu. Jadi kan belum tumbuh. Kita masih muda bang, alhamdulillah bang. Bumi belum tumbuh. Jadi kalau nanya risiko masih bisa. Cuma ya, kan? Nih, jemput nikah kali ini ya. Ya, api terjadi karena ada dua unsur, ada panas, ada bahkan ada oksigen. Ketika ketiga unsur itu ada namun tidak diikat dengan namanya antara yang sedimen tidak akan terjadi yang kedua. Kita pantau juga jadi A. Nah, oksigennya tak ada. Nah, satu dia pakai munculnya ya itu. Ya, nih, ini mau tidak mau harus kita apa? Pokoknya lu kompak tuh biarlah. Pak Unilah sehari setengah ngoceh, aku sejam setengah ya lah. Sejam setengah udah darah. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Iya, akan belah, adoko, bulu ketek. Lagi untuk tahu lecet ya. Kalau kita lagi bergerak ada yang tahu, kalau mudah-mudahan nggak ada dia kita orang dulu. Jangan nawoyong yang banyak utang gimana tuh? Nah itu jangan. Nah, untuk mengakui kamu lah, tapi ketawa-tawa lagi ya kan mungkin lupa. Pertanyaan saya, itu ada kemarin kalau ada saya belum ngaku. Hah? Ini kamu tadi. Tangan dulu, kan betul. Kalau udah betul saya sebut main now.
Jadi betul. Metode pemadam kebakarannya semua TNI. Nah, ya kan? Dari 3 unsur terbentuk api, apa yang saya ambil? Oksigen. Makanya Pak, kalau ada oksigen nanti kok mati udah. Kan itu, kalau udah ada oksigen itu tutup. Pertanyaan terakhir, yakin banyak mainnya Pak? Tuh Pak Rajo, macam-macam tuh tak salah. Orang senang Pak, ya udah sudah. Kalau tidak saya kasih paling bisa senang aja. Jadi kasih latih. Nah, ya kan? Metode pemadam kebakaran semua dari sudah unsur tadi oksigen yang didapat, oksigen mati ya kan gampang untuk memadamkan api asal kita tahu yang tadi pas kebakaran minyak tapi terus simut jangan pula itu siram pakai air, mebek, tumpah makanya di pembensin kita dulu itu ada namanya pasir ketika kebakaran umpannya semua kebakaran dan disiram dengan air yang dikelilingi pasir. Iya lah, minyak itu habis lah, bahan bakarnya habis lah, ada lagi lah. Masuk apa tuh, apa namanya? Altaman, beli minuman, tanggal, ya sambil minum. Karena saya mesti menganti cari, ini lo tontonan, tapi bisa gitu, tapi bahan bakarnya masih gampang kok. Memadamkan api ada tahu yang kita dulu, bagaimana kita bentuk pas kebakarannya, metode kebakaran. Kalau pas kebakaran minyak, jangan sekali-kali padamkan dengan air menggunakan semua dari. Nah, ini metode pemadam kebakaran semua dari, ya kan? Terus oksigen yang saya ambil, mati, ya. Ini ketika saya menggunakan seperti ini benar atau salah? Benar ya? Nah, yang baru tadi. Karena seharusnya tadi dari awal saya apa? Safety? Yes. Insiden? No. Ketika terjadi insiden seperti ini, gunakan safety. Mungkin di rumah kami tidak apa, wajar lah tutup pakai tangan. Kaki terong dari belakang. Kalau tutup pakai tangan, saya siap terong deh. Mobil saya terong. Tak usah pakai karung, kan banyak untuk karung. Mungkin saya bilang tadi awal safety, yes. Insiden, no. Ketika terjadi insiden, bukan kau. Walaupun kau dah bukan. Ini safety. Makanya alat secara sederhana belum kita yang saya sebut anggur kode. Kalau kuali bahkan pakai tutup kayu, tutup kuali terbakar. Malu. Kalau mau pakai tutup hanya ya kan? Kalau pakai saya dibakar tutup, tambah kita. Kalau pas bakar itu banyak. Iya. Ada. Ya ulang. Nih, harus membelakang tangan inang Eko. Kenapa kita? Iya kan? Harus mati. Dah was-was tidak ada anda pulang. Lagi raya udah pedas belakangnya tuh karena ilmu pemadam kebakaran itu ilmu nyata. Nah pegangnya jangan macam ini. Kalau seperti ini macam kok yang ini saya tak bisa bahasa lain bahasa Indonesia bahasa Jawa seperti ini kan bahasa Indonesia kok yang ini kok jauh. Jadi macam kokon lu sun. Ya ya. Macam kohan. Kohan gani. Nah, kurang sun. Kayak ini ujo. Nah, seperti ini bahasa Jawa. Ini saya 3 bahasa yang saya pahami. Kalau anda ngerti bahasa lain balik. Betul paham. Leo saya buat akan itu. Ya paham. Enak tahu deh. Kan? Nah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti kita akan terkena di lapangan. Kenapa? Sekecil apapun kebakaran, ingat, sekecil apapun kebakaran mengakibatkan korban jiwa itu besar. Sebesar apapun kebakaran tidak mengakibatkan korban jiwa itu kecil. Dan dicontohkan oleh Pak Yusapari maupun hotel terbakar, ya kan?
itu termasuk kebakaran kecil karena tidak mengakibatkan korban jiwa. Ketika tadi, ya kan, kebakaran dari orang atau yang dicari naik turun, saya lihat lagi mobil itu terbakar itu besar. Itu kenapa? Nyawa kita itu tidak bisa dibayar dengan ya. Pokoknya kita sudah tahu, ya kan, alat pelindung diri kita apa yang digunakan. Kalau dulu kita tahu tadi, digunakan kami yang harus tahu, yang harus paham cara penggunaannya. Jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini nanti kita akan terkena bidang api harus seperti ini dan membelakangi arah angin. Nah kalau seperti ini kita akan bertahan. Tapi kalau menggunakan dan menggunakan apa? Kita tidak akan kontak langsung. Jarak semprot 4 sampai 1. Kenapa saya bilang 4 sampai 1 meter? Kaget kebakaran rusak langsung 1 meter. Awan panas. 4 akan maju 3 meter, 2 meter. Lebih dekat lebih efektif untuk pemadam kebakaran. Kenapa harus menggunakan arah angin? Ya kan? Karena kalau menggunakan arah angin itu akan efektif untuk memadamkannya. Tuh. Kasih tepuk tangan lagi saya. Ya, nah di sini saya sedikit menjelaskan dari gambar-gambar. Ini contoh gambar. Ketika kebakaran dulu ada kompor, kita dulu pakai kompor Apollo, punya tanah. Nah, ini yang salah, itu yang salah. Kalau ada yang bisa ngangkat macam itu saya nak belajar ilmunya. Apa kan? Ini salah. Jangan seperti ini, batu jangan ini. Jangan disikat pakai air, contoh. Jangan diangkat seperti itu yang salah. Yang salah, ya, makanya di rumah kita, ya kan? Jangan seperti itu. Lanjut Pak Tato. Nah, ini saya. Ini sedikit contoh. Ini waktu saya di Pemada, tidak apa-apa. Nah, saya di PDAM. Kenapa minyak tidak bisa dipadatkan dengan air? Tuh. Oh, sampai takut nanti masuk kan tuh. Tuh. Nah, ibaratnya itu. Tapi kalau kamu tutup tangan nanti kau tadi ini. Apa yang terjadi sih? Nah, ya, jangan sekali-kali jangan disiram dengan air. Itu contohnya kalau kita siram pakai air ya. Ya lihat seperti itu. Apa yang terjadi? Tuh. Yang kata-kata orang takut, jangan gitu. Nah, betul ya kan? Apa? Menggunakan alat yang mana bagus apa? Nih, ini juga di rumah kita makanya saya tadi, ya kan? Ketika terjadi kebakaran minyak dan gas, langkah awal yang harus kita lakukan apa di rumah? Starvation tuh. Bapak-bapak tuh nih kebakaran nanti masak macam itu di starvation. Langkah awal yang paling tepat. Ya kan? Nah, dia pula. Mati muncul tuh racun. Nah, dikipas. Nah, dengan satu yang tadi diambillah air. Nah, diambil air. Karena tuh nggak tahu. Kalau tahu yang siapa kayak gitu lagi. Apa yang terjadi? Iya. Api ada api. Makanya saya bilang tadi, startkan dia nggak startkan dulu, cuma dimatikan gasnya tadi kan. Stop dulu, cabut dulu. Tuh masih itu kan? Apinya itu. Nah, iyo teman dulu. Kalau api ya Allah. Nah makanya itu seharusnya seperti itu. Kita tutup pakai bahan berbidang lebar, boleh handuk, boleh pakai karung gini. Karung gini seperti itu. Jangan macam ini, kayak kita praktekkan waktu praktek di sana, ya. Nah, itu yang ini yang benar, iya kan? Tangannya kayak gitu, lakukan itu yang benar. Seperti itu nutupnya. Lanjut, jangan siram pakai air itu ada tuh. Nah ini ketika terjadi kebakaran tabung gas, ya. Tabung gas bocor, bisa ditutup pakai bahan berbidang lebar. Karena oksigennya yang diputuskan. Enggak starvation, seharusnya bisa starvation tapi dia menggunakan oksigennya yang diputuskan. Nah, walaupun macam untuk kekinyaman. Mati. Nah, ya, itu jangan. Nanti kalau apa, metode pemakaman seperti itu. Lanjut kata Bang. Nah ini yang benar seperti ini seharusnya, ya. Bukan galauannya dulu, itu yang benar.
Nanti kan supply gas itu yang tadi saya bilang metode pemadam kebakaran dua. Yang pertama start pressure, urai dulu, stop dulu supply gasnya. Karena masih ada itu tadi masih ada tuh. Jangan silang apa. Kalau memang mati, alhamdulillah. Kalau ternyata sudah dilepas, tenaga ternyata masih hidup, apinya di dalam itu, baru kita menggunakan metode smotering. Itu kan sudah dilepas sama regulatornya itu kan. Ambil itu kan ada air, kalau dominan kita pastilah ada air. Jangan disiram dengan air, tapi ambil anduk atau wadang berbilang lebar. Ya. Itu materi yang kedua seperti ini kan. Yang tadi kita lepas sama regulatornya, bukan regulatornya, ternyata di situ masih hidup. Nah, jangan disiram dengan air. Tuh. Nah ya, seperti itu. Kita tutup, itu selimut. Waktu menyelimuti jangan dilempar, pelan-pelan. Nah itu, pelan-pelan. Caranya seperti itu. Nah, angkat kembali. Mati. Nah ternyata ketika sudah kita padamkan begitu masih hidup, angkat keluar, tapi dengan cara membawanya mundur, belakangnya ya. Jangan maju, kalau maju nanti akan tertib angin. Mundur seperti itu. Jangan panik. Angkat, taruh di tempat yang lapang. Ketika oksigen gas itu sudah terkombinasi dengan udara bebas, dia akan aman. Tidak akan meledak. Nah, lama macam itu ibaratnya tempat aman itu tidak usah kita mati juga, tidak jadi masalah. Habis gasnya habislah. Tapi alangkah bagusnya kita matikan. Kita stop saja, ya kan? Mati ya? Nah, mati. Tepuk tangan lah. Lanjutkan sudah, ya. Nah ini, ketika terjadi kebakaran seperti ini, ya kan, cabut senar rantok, ya kan, tekan, tutup, itu seperti itu. Kebakarannya kan masih ada, nampak gambarnya sudah jelas. Lanjut Pak Tadon. Nah ini, tunggu Pak Tadon. Kenapa saya bilang alat pemadam kebakaran api ringan itu apa? Itu multifungsi, berguna. Anak kecil TK bisa memadamkan api. Pakai apa? Mungkin saya bilang tadi nanti boleh yang punya ya kan. Kalau anak saya gini, belilah sih alat pemadam kebakaran di nanti kan. Karena kok fungsinya sangat banyak. Kita kerja, orang rumah kan kita dapat. Daripada kaget kita apa beli yang lain-lain, itu nanti kalau ada kebakaran semprotkan listrik. Jangan kaget colokan listrik, kebakaran listrik kita cabut. Itu mati sangit. Turunkan CCP-nya dulu baru kita cabut, ya. Nah itu contoh anak CCP bisa memadamkan menggunakan apa? Walaupun diarahkan tapi kan mati. Tuh. Nah, ya, gampang. Hitungannya bukan hitungan menit tapi hitungan detik. Lanjut Pak Tato. Nah ini di rumah kita sering kelalaian, pergi-pergi listrik tak kita cabut, ya kan? Itu terjadi kebakaran listrik. Ketika terjadi kebakaran listrik, saya pernah juga ngalami waktu itu istri saya kan tidak tahu, belum saya kasih tahu, jadi langsung dicabut seperti itu. Aduh, nggak tahu mampu, aduh, pokoknya tuh kesentuh listrik. Untuk udah mati sangit, kalau mati sangit ini wow, gitu nggak bisa. Nah itu ketika kebakaran seperti itu ya jangan menggunakan air tuh, makanya nggak boleh saya pasang orang pemadam itu nggak boleh pakai air kan. Turunkan cabut turunkan CCP-nya menggunakan apa yang paling bagus, menggunakan apa? Coba Pak Tato. Nah itu agak lama dikit apa kolera. Nah itu kan itu meleleh habis kayak rumahnya. Nah itu apalagi kita bawa perang Israel kan di apa jadi tidak ketahuan lagi litar. Nah itu tidak tahu di ruangan tamu kita ada konslet listrik seperti itu. Pokoknya jangan ditinggal kalau lagi ingin kipas angin bergiat dimatikan lah. Karena kebakaran itu hampir 20%, 80% itu dari listrik ya. Dari hasil kelalaian manusia sendiri. Dia habis nantinya rumahnya terbakar seperti itu kan. Jangan sekali-kali padamkan dengan air. Kalau seperti itu turunkan MCB-nya, abang cabut colokan, tidak masalah.
Nah, akhirnya habis. Nah, kan itu yang menyebabkan apa nanti tambah besar, meleleh, tambah produksi, akhirnya rumahnya habis terbakar. Nah, seperti itu. Itu kejadian nyata. Belum apanya, belum habis dia, belum mati. Nah, ini kebakaran waktu yang Viko, ya. Yang ada yang mati itu kebakaran satu. Di dalam itu ada orang mati. Itu kalau kamu udah ada alat itu, setting aparatus, tak usah masuk yang kata kita tengok, sikon itu masuk lagi. Asal aja dulu yang kan sudah dibilang oleh Pak Yudi, yang membunuh manusia itu bukan apinya, tapi asalnya itu kalau kita masuk itu mati itu, ya. Nah, itu menggunakan upaya menggunakan air supaya dibentuk spray supaya nantinya orang masuk lebih aman. Lanjut kata kamu. Nah, nih, dulu kita masih pada pakai sekring namanya dulu. Kalau ini kok pakai NCB. Nah, itu pakai sekring. Zaman dulu pakai sekring. Ketika terjadi kebakaran, tahu di atap itu sana kebakaran tuh, atap di kebakaran, turunkan NCB. Cabut sekringnya kalau zaman dulu sekring. Kalau kita turunkan NCB, baru kita lakukan pemadaman. Menggunakan apa? Bisa menggunakan air. Kalau nanti sahih, kalau mati sahih, ya dia lalu apa enggak, ya. Makanya kalau nanti terjadi suatu kebakaran bencana, kebakaran apapun, ya kan biar alat pemadam yang bekerja, jangan langsung menyebi, tidak usah, kan kita sudah belajar seperti itu, ya. Nah ini masalah apa, ya kan? Sedikit saya menjelaskan masalah apa nanti, ya kan? Kalau misi apa itu istilah dengan orang yang ngerti, jangan dengan orang yang pintar. Kalau orang pintar nih, pintar nih nantinya, nggak mati-mati. Tapi kalau orang yang ngerti memang diisi yang berkualitas. Tuh. Nah, ya, tuh. Ini contoh ada sedikit saya bawa, izin Bu Direktur. Dan saya sampaikan, nah ini beda pink bukan masalah pink atau apa dengan birunya, tapi masalah kualitasnya. Ini yang 70%, yang ini yang 40%. Jadi rata-rata kita minimal menggunakan yang 40%. Kalau ini mahal tentunya, beda. Ini 1 ribuan isinya. Kalau ini mungkin 50-an. Nah, 1 ribu dengan 50. Ya kan, gak pokok. Ini salah manusia di situ mungkin kita yang analisa, ya kan, kalau di rumah banyak yang dari konsep dari situ disalahkan, ya kan, disalahkan oleh kita sendiri. Ya, yo, beli apa ya? Dicoba, yo, apa duit dimulai macam-macam duit dimulai itu bisa sisa beli rokok. Belilah apalagi sarabutan, iya kan, mengkabar ragu tuh. Di situ colokannya sarungnya ngaku itu tigo belikan limo biar enak. Wah itu biar banyak. Apa? Kabar sabutan. Iya kan? Di situ ini nyucuk lagi, nyucuk kipas angin, nyucuk kulkas, bosohan. Sambil selingkuhan pula. Masa kamu bosok? Wah itu kita kan tahu kita boleh habis di awak kan tentuan. Karena udah tahu kan, alamat itu kan lumer, kabel. Tapi kalau dipasang kabel yang bagus kawat, tuh nanti minum, apa warnanya aja tak tahu terbeda. Kan itu jangan nanti belikan yang bagus, karena yang bagus itu cuma cukup 3 untuk tanda lapnya yang bagus 3. Kok dia apa 3 pasang kelapa babi buat sana, pasang buat sana. Awal pe kona gutang enak loh. Ini udah kaji lah sebenarnya. Ibaratnya juga apalagi itu beban di sini loh, ledak. Nah, ya. Ini kondisi yang 70%, ini yang 40%. Tapi rata-rata kita pasang ini. Tapi jangankan yang ini. Yang ini berapa minum? Sendirinya. Loh, kaki beli loh. Ini lah, rumah apa di rumahnya atau apa kan loh. Karena apa? Ketika terjadi kebakaran,
kita bisa menyelamatkan mati kita belajar di rumah doang konsep kebakar itu terus sampai ke mati nyok tangan itu kaki itu kasih kayak udah mati karena itu udah rumah pagi itu salah satu kebanggaan kita kekuasaan itu bisa membantu orang nah kita puas ketika kita bisa membantu orang ayo lagi kita sudah belajar nanti terapkan ilmunya orang lain aja Pak. Kasih saya jelaskan apa dikit ini apa alat pemadam kebakaran api orang menyebut tahu nggak tuh nah ada juga yang menyebut tahu kalau juga tahu itu ya makanya disebut dengan namanya apa alat pemadam kebakaran api yang membedakan apa dengan apa mungkin ada apa di tempat kita nggak ada ya aparat kalau apa itu alat pemadam kebakaran api berat bukan besar ya berat kenapa dibilang berat karena digunakan untuk 2 orang tidak bisa dioperasikan oleh 1 orang dan dia menggunakan roda kalau ini bisa diisi nah ketika menggunakan alat pemadam kebakaran aparat ini kita harus tahu media-media yang ada di sini contohnya sama bentuknya sama kan medianya beda nah itu bentuk sama isi tidak sama umur sama ada yang putih ada yang hitam ada yang mundur ada yang menjengkel nah itu gitu kan nah ketika itu kita harus bisa membedakan karena di dalam tabung yang seperti ini yang menggunakan gas pertekanan ini ada medianya apa air ada yang medianya foam bisa ya kan ada yang menggunakan tepung kimia kering di chemical powder ada yang menggunakan AF11 CF21 halon tapi kayaknya sekarang halon jarang digunakan karena merusak lapisan ozon ya makanya digunakan seperti ini nah untuk mengenali alat-alat pemadam kebakaran ini kita harus tahu kan di sini sudah tertera medianya apa APC powder bahkan tepung kimia kering nah ketika tepung kimia kering pasti kebakaran A, B, dan C bisa untuk listrik ya kan bisa untuk minyak bisa untuk kayu bisa untuk semua bisa untuk nyemprot kalau di dalam mobil kita serot cumanya yo coba ada berani baru berani dulu karena saya di mobil saya ya alhamdulillah ada kan itu nah itu kita tahu aku memahami media-media yang ada di sini terkandung di sini nah hal pemadam kebakaran ini tidak pernah jangan ada kalau tidak ada kejadian contoh gua harus tahu ini lalu asap gitu lah potong gitu karena kok tidak pernah media model ini bolak-balik seperti ini ada pemadam kebakaran tidak fungsi dari kita mengontrol ini bertujuan ketika terjadi emergensi ya kan siap digunakan ini dah tahu-tahu kita ambil yang ini ya kan yang motong-motong tadi oke nggak sampai sana kena keluar kan belum ya habis sampai keluar dan mulai dulu nggak tambah panik itu fungsi dari kita ya kan selaku petugas kadang-kadang misalkan udah pemadam kebakaran penghuni gedung seluruhnya nggak bisa ini minimal sebulan sekali kalau perlu seminggu sekali bolak sambil melihat manometer ini nih ini bisa digunakan kenapa setahun sekali harus ini rating padamnya yang kurang efektif yang cepat mati mungkin sampai 5 kali habis itu baru mati intinya seperti itu ya, tapi dengan satu hal dibolak-balik. Kenapa harus dibolak-balik? Supaya tidak terjadi pemuaian di dalam sini, ya. Itu petengok 10 kali teman gosok itu tengok itu kayaknya. Kalau pemadam merisau, waktu saya nengok, kok bang saya bolak-balik, kok bolak-balik, bola. Lah bentuk yang macam basah. Nah, ngeri nengoknya. Tapi kalau bersih, minimal, kalau
pemburu tapi ya nampak perawat. Nah, iya, Pak Bang ini kosong emang kosong. Untuk kita, gitu lah. Nah, kosong. Tuh, semua kita kosong. Makanya kalau seperti ini, berarti gas pendorongnya tidak ada, tepung kimia keringnya ada, cuma tidak bisa digunakan. Ibarat motor itu ada minyak, langsung itu udah kecil loh. Nah, minyak detik, sampai tahu, hidup kan lah. Sampai lainnya jadi hidup. Nah, seperti itu ya. Makanya nanti ini dimasukkan ke sini, baru diisi dengan namanya nitro, gas pertekanan. Nah, alat pemadam ini yang tempat Bapak sekalian bekerja itu menggunakan gas pertekanan, bukan menggunakan gas pendorong. Kalau menggunakan gas pendorong nanti seperti ini. Nah, kenapa saya kasih tahu kan? Ini cuma meloyoan, beli kowe bang, jangan tunggu. Kalau kau tebal, nah, ya, kalau kau TV mereknya sama kau terkenal, yo, ya kan? Kalau itu merek kesapaan, gitu jangan dialami lah, mereknya jangan aja. Nah, kesapaan apa itu? Merek kesapaan jangan aja. Minimal kalau menang gas yo. Kalau macam ini, ya kan, janganlah dibilang. Kalau bisa, karena ini menggunakan gas pendorong, bukan gas pertekanan. Sedikit saya jelaskan, bakso saya di rumah kita ada pompa air, mesin air. Yang otomatis apa yang otomatis? Yang otomatis kok. Apa ya? Yang otomatis kok. Kalau kok kita tekan keluar. Kalau kok sudah keluar meledak. Aduh, Pak Tasoran, kalau apa meledak. Nah, aduh. Ini kalau ada udah karena dia menggunakan gas pendorong. Saya walaupun punya CV, saya saya bawa, walaupun kehangatan juga kan. Apa namanya itu Pak? Catering. Ya, ini seperti ini makannya. Ini kok. Ketika kita tekan jarum bolong, ketika kebeku, ibarat mesin pompa tadi, kita colokkan ke listrik, tapi kita tutup kalau meledak, pecah juga pipa. Memang itulah kejadiannya. Makanya mudah yang menggunakan yang bertekanan, ya, kan menggunakan yang bertekanan, jangan menggunakan gas pendorong. Ini kekuatannya berapa Pak? Ini 200? Hah? Aduh videonya Pak. Aduh, enak ya Pak potasium. Iya. Dia cepat tanggap. Kalau nak mati, beli dong. Mungkin tuh. Nah, tuh, itu kalau tahu deh dua masih dipaksa. Mau macam tuh. Saya tak mau kan. Makanya tanya dengan orang yang ngerti. Dikasih tahu jangan kan saya sayang. Dulu kayak om Sinang itu jadi saya tambah sayang kan gitu. Ya radio selama setahun setengah kemudian kenalan juga apa nih ngomong jadi saya coba kayak dulu situ ya tahu kan lu. Jadi kalau menggunakan ini namanya menggunakan gas pendorong. Sama yang saya tadinya saya sebut itu kalau mesin pompa itu yang tidak otomatis. Karena ada dua mesin air, otomatis dan otomatis. Kalau otomatis tutup terang, mati. Kalau tutup terang, cucuk listrik, hidup terus, tak jebol pipanya. Masa mau dengan ini, ya? Jangan beli yang seperti itu. Tambahan Pak Salam, tambahan. Jadi tabung ketrit itu abang-abang ada dua macam, ya. Saya tunjukin. Yang ini produknya Amato ini, dia tabung ketrit, ketritnya di dalam. Tabung ketritnya ini di dalam. Itu bahaya. Ada yang ketritnya di luar, dia produk Amsul. Dia ketritnya di luar itu tidak bahaya. Kalau yang kayak begini ini bahaya. Makanya pemadam sekarang lebih menganjurkan kita pakai tabung yang stop pressure, yang langsung nitrogen. Kalau ketrit ini dalamnya bukan nitrogen, tapi CO2. Jadi tabung pendorongnya, tekanan pendorongnya dia CO2. Memang daya padamnya lebih mantap lagi daripada yang stop pressure. Karena ketika kebakaran, api itu dia langsung dipadamkan dengan CO2-nya ketrit dulu, baru dengan tepungnya. Nah begitu, dia lebih cepat. Cuman bahayanya ketrit yang di dalam ini dia rentan pecah di bagian
disarankan untuk tidak digunakan. Kalau mau menggunakan catering disarankan yang produk-produk yang tabung cateringnya berada di luar, seperti Ansul, itu cateringnya dia ada di luar. Kebanyakan kalau di gas dia pakainya catering karena memang lebih daya padamnya lebih cepat, dia persekian detik dia langsung padam. Gitu. Oke, Mas Ram lanjut. Baik, itu betul, cuma budget pengeluarannya kan tetap besar itu. Karena dua yang harus kita itu. Kalau ini kita Indonesia ini, dia kan langsung 50 per kilo jadi 50. Kalau itu 50 tambah itunya lagi. Kalau yang besar itu sampai sejuta 500, jadi 50. Lagi bini dan beda. Kalau itu awal aman, makanya saya tidak menyebutkan yang apa, saya coba menyebutkan yang ini yang berbahaya. Ya kan, yang berbahaya yang saya sebutkan. Karena yang ibu sebut tadi yang di luar memang itu tidak berbahaya, cuma budgetnya lebih besar daripada itu. Ya, nah ini yang saya bilang tadi, coba di konsentrasi listrik tadi Pak, itu ketika kita pakai listrik yang tadi kabel serabutan, dia akan terbakar. Kalau umpamanya pakai kabel yang tidak serabutan, dia akan mati. Kalau pakai kabel yang serabutan, dia akan terbakar. Itu yang saya bilang tadi. Ya kan? Kan ya. Ah, di sini cukup harap. Di sini ada juga medianya foam, ya. Ini untuk apa? Batu bata memang sangat-sangat bagus, ya kan? Jangan ini nanti jangan disemprotkan ke listrik. Kan air medianya. Dia campur air itu, foam campur air. Ya, oke, salah penggunaannya lihat. Jangan mentang-mentang mau belajar atau menggunakan seperti ini nanti ketika itu diotong-otong yang ini. Nah, baca lihat dulu ya. Kalau Pak Yuli membahasakan dalam bahasa penyelamatan itu LDR, lihat, ya kan? Rasa apa? Lihat dengan rasa. Lihat dulu, ya kan? Rasa kamu ini goncangannya, ya kan? Goncangannya beda. Mau air kalau memang tahu, hukum kan ya dengar dan rasa, ya kan? Untuk menggunakan alat pemadam kebakaran ini kita tidak tahu nanti medianya menjadi apa, mungkin kita lupa, kita harus tetap safety, ya. Ini baru dapur nyambungnya seperti ini. Kadang kalau saya coba macam ini, macam ini, ya kan? Nah, lebih aman. Nah ini dekat ini. Ini tangkai mendiding, ini tangkai penekan. Jangan sambil mendiding, sambil menekan. Ada sisinya. Kalau bisa mendiding. Semuanya di bawah, jangan di bawah. Ayo, sampai satu pada kepalanya habis. Karena ini hitungan menit, ya Pak ya, bukan hitungan jam. Makanya kenapa ya kan? Semuanya kebakaran di sana tuh alat-alat kebakaran ini harus diletuskan untuk dicoba. Nah, kejadian waktu itu kalau tidak salah PLN udah tuh dia dimakan. Nah, dapat kamu meledak lagi, sia ledak. Kan itu ya. Jadi seperti itu, tangkai penting, tangkai penekan. Nah, ketika menekan, jangan ngecek. Kalau orang pemain itu pemainnya, namanya pokok. Udah, mainnya mulai dari belakang ya. Nah ya, ketika menyentuh, ya kan, menyentuhkan dalam berapa meter, tekan sampai mati, ya kan? Sapukan kalau dia kok, kalau dia kok, ya, dengan itu terus megangnya,
bilang Eko apa kayak Eko. Eko, saya pernah Eko. Yo, sama. Eko mah kata. Tadi kita kayak menjadi ini mainan kan ya seperti ini tante. Ada nanti kita nanti ya. Gampang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kalau nanti sudah datang. Sedikit ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup sedikit saya bertanya. Saya oke. Saya nak pula ditengok. Waktu saya dah bertanya, mana ditanya? Iya kan? Minimal dia tahu lah. Iya kan? Nah, saya bertanya cuma satu. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ya. Kok tukang atau iya loh? Saya yakin. Tukang atau iya loh? Kalau pasti. Kalau terjadi kebanggaan itu sebut ada yang menyelamatkan, dia kan? Mungkin tadi dia foto itu dituntut untuk profesional, itu selamatkan. Jadi selamatkan. Nah itu ya. Jadi kok pertanyaan saya mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Kenapa? Ya kan? Kenapa ketika terjadi kebakaran besar? Itu pasti dibarengi dengan tiupan angin yang sangat-sangat kencang. Kok ngaku ada setan itu kena kutuk. Itu banyak kebuang maksiat. Iya kan? Kenapa ketika terjadi kebakaran besar? Pucuk aja lah habis kebakaran. Sujudnya loh. Kenapa ketika terjadi kebakaran besar? Pasti dibarengi dengan tiupan angin yang sangat-sangat kencang. Tadi kan angin. Ya, tadi dibakar besok angin kuat. Kita ini tuh ada gambar Allah kan itu naik. Banyak di sini itu. Nah, kenapa? Tidak tahu tak makan. Aku banyak makan. Kenapa dia tahu? Ada apa? Nangis aku api pak. Hah? Pengaruh di barang api. Pengaruh barang api. Yang lain? Yang lain? Pastinya pada aku foto gede. Salah itu biasa manusiawi. Aku dulu waktu ditanya ini, aku belajar dulu kan, jadi inspektur muda kebakaran di Cilacap 1 bulan penuh dari jam 5 pagi mulai di Gembleng sampai jam 10 malam. Itu saya pasang di kota ini penting tuh nggak tuh ngangin Sulawesi kalau masih bisa bertahu-tahu. Saya kenapa menyebut? Kajian di proses itu tetap nutup mata saking ngantuk. Coba dari jam 6, jam 5 sudah bangun. Terlambat itu cukup 6. Cuma ini kok tapi dia turun. Duduk pakai makan. Ada kenapa? Gila. Karena oksigen berkumpul lah di situ. Hah? Karena oksigen berkumpul di situ. Jadi makan dia. Dan perlu benar, yang penting nyangkut dikit jadilah. Kamu Pak Yuli waktu nyebut saya di penutupan, kesempurnaan itu milik Allah. Kekurangan milik kita pribadi, dan belajar lagi kekurangan kita manusia. Nah, yang penting nyawa. Kita salah betul ya. Jawab dulu. Kenapa ketika terjadi kebakaran besar itu dibarengi empat ini? Karena di situ kekurangan oksigen. Oksigen dari sana masuk ke situ. Oksigen yang situ ada, jadi oksigen dari segala penjuru itu masuk ke situ. Makanya angin banyak. Itu kita hidup yang dari langsung dah. Ketika ada angin, mau di lubang lampu terjadi. Karena dikelaskan kekurangan oksigen masuk oksigen dari segala penjuru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Seandainya penyampaian saya itu sudah dapat berkata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ayo kalau mau bilang saya waktu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Salam, seru ya. Oke, sekarang waktunya sudah setengah 12.
Masih ada sedikit sebenarnya Pak Salam. Ada tambah? Sudah. Oh cukup. Aku cukup. Oke, bolehlah kita berhenti sejenak karena kita berhentinya sedikit di awal. Jadi nanti kembali lagi ke ruangan jam 12.45. Ya. Jadi kita isoma, sholat makan. Nanti kita sambung dengan final test dulu sebentar. Setelah final test baru praktek basah, pemadaman dan evakuasi tanggap darurat di lapangan. Tapi nanti mungkin ada orang dari Disnaker datang, kita kumpul dulu di sini. Ya, oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.